Segala kemuliaan, hormat dan pengagungan kami hanya kepadamu Allah kami, junjungan kami, Allah yang kudus yang kuasa, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Biarlah umatmu datang sujud menyembah Engkau, umatmu datang mengagungkan Engkau di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang tidak gampang. Umatmu datang merendahkan diri untuk mencari kehadirat-Mu, karena kehadirat-Mu itu sangat penting bagi kami. Karena itu Bapa, berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak-Mu bagi kami semua. Roh Kudus, Engkau bekerja, mengurapi kami semua, memberikan kami pengertian, supaya pengertian itu membawa kami dalam hidup yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini mulai kita ada dalam PSBB ya. PSBB. Ya. Karena memang peningkatan corona di Indonesia justru luar biasa. Sudah ada sekitar 17.000 yang kena. Beberapa waktu lalu saya merenungkan kenapa orang Israel itu masuk rumah cuci tangan, cuci kaki. Oh rupanya begini. Sekarang pemerintah nganjurkan kita masuk rumah, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, baru duduk menyapa yang lain. Oh rupanya tradisi Israel jauh-jauh memang begitu. Supaya kuman-kuman tidak masuk di tangan. Penyakit-penyakit tidak bawa ke rumah. Begitu ya. Ternyata ada yang mengatakan yang penting kita ini jangan stres. Yang penting kita ini sehat. Yang penting kita ini jangan banyak begadang. Karena katanya kalau kita kuat, kita sehat, maka virus itu bisa dengan sendirinya kalah. Katanya begitu. Iya benar juga ya, kita ini sebenarnya tidak perlulah stres-stres. Karena kalau stres-stres, susah-susah banyak penyakit juga katanya, termasuk corona. Kalau ngobrol-ngobrol jaga jarak. Dimanapun, bukan hanya ini, dimanapun. Karena itu penting. Itu katanya salah satu untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan. Selalu cuci tangan. Kami datang dari mana saja usahakan cuci tangan. Ya, Anda pun di rumah Anda usahakan. Karena kita tidak tahu di mana virus itu. Kita tidak tahu kapan dia muncul. Ya, supaya kita menjadi sehat. Jadi kita berdoa jangan sampai jemaat Tuhan ada satu pun yang kena. Ya, karena itu. Jadi kita antisipasi rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Di bawah perikop Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain,
dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat daripada kisah kisah Ishak, kalau kita melihat kisah daripada Ishak, memang sesuatu yang sulit kita pahami. Sama seperti kita memahami kisah Abraham. Tetapi bagi saya, kisah Ishak agak lebih sulit sedikit. Kenapa saudara? Saya melihat Ishak ini banyak sekali persoalan dalam hidupnya. Sementara kalau kita lihat kisah kelahirannya, dia adalah anak yang dijanjikan. Dia adalah anak yang betul-betul kesayangan oleh Abraham. Kemudian dia adalah anak yang pernah dikorbankan, yang akhirnya diganti dengan anak domba. Tetapi nyatanya dalam hidupnya banyak sekali masalah. Dalam hidupnya banyak sekali persoalan. Saudara, makanya kita tidak menerima pendapat orang yang menyatakan bahwa kalau mengikut Yesus tidak ada masalah. Mengikut Yesus semuanya aman. Mengikut Yesus tidak ada penyakit. Kita tidak bisa menerima hal seperti itu. Saudara, mengikut Allah bukan berarti bebas dari masalah. Mengikut Allah bukan berarti semuanya menjadi baik. Mengikut Yesus bukan semuanya menjadi lempang-lempang begitu saja. Bukan. Tetapi mengikut Allah, apapun masalah, apapun persoalan, apapun situasi, selalu yang namanya ada jalan keluar. Itu saja yang membedakan. Kenapa bisa ada jalan keluar? Karena Roh Allah itu, Roh Kudus itu ditaruh di dalam diri orang percaya, dan di dalam diri orang percaya itu dia hidup. Ketika mengalami persoalan, ketika mengalami masalah, Roh Kudus itulah menghibur, menguatkan, dan selalu memberi pengharapan. Itu bedanya dengan dunia, saudara. Itu bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus. Kita kembali ke sini. Kalau saya mencatat paling sedikit ada 5 masalah yang besar yang dihadapi oleh Ishak. Yang pertama adalah istrinya mandul. Atau istrinya lama punya anak. Saudara perhatikan di situ ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel
orang Aram dari padang saudara perempuan Laban itu diambilnya menjadi 40. Ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu apa? Mandul. Kemudian apa? Tuhan mengabulkan doanya. Umur berapa Tuhan mendengar, berapa lama Tuhan mendengar doanya Ishak sehingga Ribka mengandung? Perhatikan ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur berapa? 60 tahun pada waktu mereka 20 tahun. Berarti hamilnya 19 tahun. 20 tahun menunggu supaya lahir Esau dan Yakub. 20 tahun bukan waktu yang gampang. 20 tahun bukan waktu yang mudah mereka lalui. Saudara, kalau kita melihat riwayat daripada Ribka, kalau kita melihat riwayat daripada Ishak, kalau kita melihat daripada Abraham dan Nahor, mereka ini saudara, keluarga beriman semua. Keluarga yang mengasihi Allah. Bahkan dikatakan Ribka ini jadi kepada Ishak karena Tuhan memimpin mereka. Sehingga ketika pembantunya Abraham itu datang untuk mencari perempuan untuk menjadi istrinya Ishak. Saudara, kalau kita pelajari itu, ketika Ribka datang dan dia membawa buyungnya dan kemudian dia berkatakan, Tuhan berilah minumlah dulu dan berilah juga ternakmu. Saudara, kalau kita lihat kisah itu, Ribka ini adalah seorang wanita yang sangat baik dan wanita yang sangat rajin dan tidak kikir. Itu Ribka. Saudara, penting. Ishak dan Ribka ini ada dua orang yang beriman, dua orang yang penuh dengan doa, dua orang yang rajin, dua orang yang setia kepada Allah. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan mereka 20 tahun mereka menantikan baru lahir anaknya. Dan yang lucunya saudara, sudah tahu hamil, mungkin waktu itu kan belum ada apa itu namanya itu. Apa itu? USG. Ada anak dua dalam kandungan, kembar. Wah, ini yang ngomong ini nggak tahu si Ishak atau si Ribka ini. Tetapi anaknya betul. Jika apa dia bilang? Oh, si Ribka bilang. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Saudara tahu artinya itu? Dia tahu ketika dia mengandung, nanti lahir anak itu, kemungkinan pertaruhan nyawanya. Ingat, melahirkan anak satu saja setengah mati, apalagi kembar, apalagi bertolak-tolakan di dalam. Itu bagi Ishak, bagi Ribka mungkin satu penderitaan. Tetapi Allah berkata apa? Saudara perhatikan, yang tadi bicara itu, yang berdoa itu siapa? Ribka. Waktu dia mengalami masalah, dia sudah mengalami putus asa, tetapi dikatakan apa? Ayat 22b. Dan ia pergi apa? Meminta petunjuk. Kepada siapa? Tuhan. Ini, saudara, penting. Kita semua umat Tuhan. Saya selalu mengatakan, jikalau engkau mengalami situasi yang sulit, situasi yang tidak mungkin, dan engkau berada dalam keadaan yang sangat-sangat menderita,
dan kamu tidak tahu jalan yang harus kamu tempuh, maka datanglah meminta petunjuk kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau engkau banyak masalah, jangan mengambil keputusan pada saat marah. Jangan mengambil keputusan pada saat emosi. Karena keputusan mengambil keputusan pada saat emosi, biasanya keputusan itu pasti salah. Waktu itu Ribka dia datang kepada Allah dan memohon petunjuk, meminta petunjuk, dan Tuhan menjawab petunjuk itu. Saudara, luar biasa. Di dalam keputusasaan, di dalam penderitaan, datang kepada Tuhan. Ada dulu tetangga kita juga. Dia sekian lama luka-luka, nggak pernah sembuh. Waktu itu kita layani. Tetangga bukan tetangga sebelah ya. Tetangga satu desa kita. Dia pergi berobat, dia tidak sembuh. Ahli tidak sembuh. Waktu itu saya layani. 1 minggu saya melayani. Saya bilang, Pak, lakukan doa puasa. Engkau datang mohon ampun. Engkau bersujud. Nanti setelah itu baru engkau lihat. Kemudian dia lakukan doa puasa. Kemudian dia pergi ke dokter. Sembuh sampai sekarang. Saudara, datang kepada Tuhan pada saat-saat mengalami pergumulan. Apapun keadaan, minta petunjuk kepada Tuhan. Saya mengalami pergumulan, keluarga kami mengalami pergumulan. Saya sering datang pergi khusus meminta petunjuk kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu ada dan dia akan menolong engkau. Ketika Ishak berdoa, Ribka berdoa, kemudian Tuhan memberikan mereka anak dan double. Sekali hamil 2. Hebat toh. Bukan 1, 2. Luar biasa. Itu pergumulan pertama. Pergumulan yang kedua, perhatikan pasal ke-26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar sebab Abimelek raja orang Palestina. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ishak itu diwariskan oleh bapaknya harta yang sangat luar biasa banyak. Karena kalau kita lihat di pasal-pasal yang lain, Abraham memberikan harta yang begitu melimpah kepada Ishak, tetapi kepada yang lain itu hanya diberi pemberian. Kepada Ishak itu diberikan warisan. Tetapi dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Saudara, harta banyak tidak bisa menjamin engkau akan tetap nyaman atau tidak. Betul? Harta banyak belum tentu menjamin itu akan menjadi engkau akan terus bahagia. Belum tentu. Karena harta itu bisa datang dalam sekejap, tetapi juga dia bisa hilang dalam sekejap. Maka jangan pernah mendewakan kekayaan. Jangan pernah mendewakan jabatan. Jangan pernah mendewakan tentang benda-benda. Tak boleh. Karena itu bisa datang, bisa pergi.
kasus corona ini, itu banyak sekali saudara perusahaan bangkrut. Banyak sekali yang kaya-kaya juga sakit. Tidak bisa digunakan uang. Banyak sekali saudara bank mengalami kerugian. Ojek online, mobil online, semua yang mereka dulu dapat uang banyak. Agen-agen pesawat dapat uang begitu banyak. Saya dengar perusahaan tertua di dunia sudah bangkrut karena efek corona. Uang tidak menjamin. Saudara, Ishak mengalami kelaparan. Tetapi ketika kelaparan itu, dia melihat ada jalan celah, dia mau pergi ke Mesir. Tetapi ketika itu Tuhan berkata, jangan pergi ke sana. Diamlah di negeri ini. Dan diam taat. Minggu lalu saya bilang, ketaatan itu sangat penting kepada Allah. Ketaatan itu lebih penting daripada persembahan. Ketaatan itu lebih penting daripada korban-korban yang lain. Taat kepada Allah. Ishak ini saudara taatnya luar biasa. Ketika Allah bilang jangan pergi, walaupun menurut dia agak sulit, memang ada harga yang harus dibayar. Waktu itu dia bilang apa? Istriku, ini memang kesalahan bapak turun ke anak. Nah ini, makanya bapak-bapak hati-hati ngajar anaknya. Ngomonganmu itu, sekali ngomonganmu, 1000 kali ngomongan orang, ngomonganmu itu dikopi, diteladani. Ishak ini saudara mencontoh bapaknya. Coba perhatikan itu. Apa contohnya itu? Ayat 7, pasal 26. Ada yang bisa baca? Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia apa? Nah, dia takut mengatakan apa? Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka. Sebab itu perkataan siapa itu? Perkataan Abraham. Di kopi saudara, persis kopinya. Itu hati-hati bapak-bapak, ya, jaga hati anakmu. Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kecenderungan diteladani oleh anak-anak. Itu keteladanan, takut Tuhan itu penting. Kalau bapaknya pemabuk, kemungkinan besar anaknya pemabuk. Bapaknya pendeta, kemungkinan besar anaknya pendeta. Bapaknya orang baik-baik, kemungkinan besar anaknya baik. Maka ada istilah bebet, bibit, bobot itu sebenarnya belajar keluar dari situ. Ya. Saudara, dia kopilah itu. Dia bilanglah, dia itu saudaraku. Tapi lucunya, ini saya yakin Ishak ini orang pintar itu. Dia bilang, itu saudaraku. Tapi di dalam berikutnya apa? Mereka ini dilihatnya apa? Bercumbu-cumbuan. Makanya si Abimelek bilang, ini apa ini? Dia taat. Dia setia. Kemudian saudara, dia mengikuti petunjuk Allah. Maka ketika dia menabur di tempat yang sulit, menabur di tempat yang tidak mungkin, ayat 12. Ketika Ishak itu menabur di tanah itu, dalam tahun itu juga apa? Ia mendapat orang yang taat. Pasti ada penyertaan Tuhan. Orang yang taat, berkat-berkat itu akan selalu ada. Tanah
tanah yang gersang, ketika ada Allah di sana, ketika Allah hadir di sana, tanah itu bisa menjadi subur. Saudara, situasi yang sulit, jikalau Allah ada, engkau taat di dalamnya, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin. Taat. Saudara, tidak gampang untuk taat. Tidak gampang untuk setia. Tetapi jikalau itu ada bersama dengan Allah, maka semua menjadi baik. Mereka dapat, bahkan mereka berlimpah, bahkan mereka menjadi kaya, bahkan mereka melebihi kekayaannya daripada orang-orang sekitar. Bahkan mereka dikatakan orang ini sukses, mereka ini betul-betul disertai oleh Allah. Bayangkan kalau orang yang tidak mengenal Allah berbicara begitu. Itu namanya kesaksian. Makanya saya selalu katakan kepada kita, belajar untuk taat. Minggu depan kita akan bicara tentang Yakub, tentang kerja keras. Iman, taat, kerja keras. Itu selaras, sejalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang ketiga yang dihadapi oleh Ishak, pasal 26 itu, mereka diberkati oleh Allah, mereka diberkati dalam apa saja yang dikerjakannya berhasil. Perhatikan kita Mazmur pasal 1, mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak mungkin bagi orang tetapi mungkin bagi mereka. Perhatikan kalau orang yang taat kepada Allah, orang itu diberikan Allah hikmat pengertian sehingga dia melakukan banyak hal. Ayat pasal 26 ayat 20-21. Tantangannya adalah orang-orang sekitar. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai itu sumur Esek. Karena mereka bertengkar karena dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Kenapa saudara? Ishak di padang gurun yang tidak mungkin bagi orang keluar air, yang tidak mungkin bagi orang itu bisa menghasilkan. Tetapi ketika mereka kerjakan, keluar air. Dan pasti orang berkata, ini bukan manusia sembarangan. Perhatikan, orang yang mengasihi Allah, orang lain akan berkata kepadamu, orang ini bukan manusia sembarangan. Kalau engkau baik, perilakumu baik, daya kerjamu baik, daya juangmu baik, loyalitasmu baik, orang akan berkata kepadamu, orang ini bukan orang sembarangan. Dia saudara berkata, orang lain berkata, bukan orang sembarangan. Yang keempat, masalah yang dihadapi oleh Ishak. Pasal 27 ayat 41. Kejam. Kejam gak itu? Ini kalau bisa kugambarkan saudara, ini Esau ini mendidih sekali dendam ini. Dendam apa namanya? Dendam membara. Tapi bagus juga dia. Dia mungkin ngomong-ngomong ini. Karena akhirnya ngomongnya ini kan didengar oleh si Ribka. Perhatikan saudara bacaan kita tadi itu. Memang ini dalam rumah tangga, anak yang lebih dari satu, ini hati-hati. Apalagi laki-laki. Dikatakan di situ apa? Ishak sayang kepada Esau, ayat 28.
sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka apa? Kasih kepada Yakub. Satu karena kesukaan bapaknya disukailah si Esau, ya kan? Karena suka makan apa? Makan daging buruan. Mungkin si Yakub ini kurang pintar berternak dia, sehingga lebih banyak yang ngasih makan daging itu adalah siapa? Si Esau. Tetapi dikatakan Ribka kasih kepada Yakub. Kedua orang tua ini pilih kasih kepada dua anaknya. Si bapak lebih suka si kakak, si mama lebih suka si adik. Saudara coba bayangkan. Memang di dalam kitab lain dikatakan akibat, dalam pasal lain dikatakan akibat daripada istrinya si Esau. Tetapi saudara, okelah. Tapi memang dari belum menikah mereka ini, dari mulai lahir, besar, udah bertengkar saja kerjanya. Coba bayangkan, saya tidak bisa memahami hanya karena si Esau datang dari luar, dia kelaparan, kemudian dia bilang, "Kop, kasih aku sedikit dong." Apa? Kasih makanan mula. Apa? Itu kacang. Tidak boleh lah. Bayangkan loh. Aku tidak bisa mikirkan kalau sempat Stephen sama Eben begitu. Stephen datang nih, baru bawa panah lah ini. Lapar nih. Ya kan? Tiba-tiba, "Ben, kasih makan lah, lapar." Datang Ben, nggak mau aku. Kok pelit sekali kau Ben? Jadi bagaimana? Ya enggak bisa lah. Terus, kau biarkan aku mati? Ya enggak lah. Terus, ya apa itu namanya itu? Barter. Tukar. Loh, kau kan aku hanya pegang panah. Kok tukar apa? Yang tidak kelihatan. Minggu depan kita bicara tentang berkat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yaitu panggilan bapak siapa? Pak Esau. Bisa nggak dirubah? Masuk apa? Pak Yakub. Kalau Tepen panggilan kamu, saya siapa? Bapak Stephen. Datang Eben bilang, "Udah, gak usah Bapak Stephen, Bapak Eben." Bisa nggak begitu? Kalau orang Batak itu namanya pemali, nggak boleh itu. Jadi kalau dia bilang, "Udah ganti nama saja, bukan lagi Bapak Stephen, tapi saya Bapak Stephen." Maksudnya apa? Kata si Esau, "Ya kau juallah hak kesulunganmu." Kupikir apa? Ya itulah barternya. Bagi Esau, aku juga mau mati untuk. Setuju ya? Setuju. Ya udah, nih makan kacangnya. Udah. Hak kesulungan samamu. Bagi Yakub itu penting sekali. Tapi memang Yakub ini cara mainnya halus. Masalah yang kelima yang dihadapi oleh Ishak itu adalah ditipu oleh anaknya sendiri. Bayangkan saudara, betapa teganya Yakub ini. Saya bilang memang luar biasa. Tapi jangan salah. Bagi Esau, yang kelihatan itulah yang terpenting. Bagi Yakub, yang tidak kelihatan itulah yang terpenting. Saudara, bagi orang dunia, harta benda itulah yang terpenting, kekayaan itulah yang terpenting. Bagi orang beriman, iman itulah yang terpenting. Anda mau pilih yang mana? Ayo, pilih yang mana? Yang kelihatan atau tidak kelihatan? Ayo. Dua-duanya. Harta juga penting, iman juga penting.
Tapi bagi Esau, yang kelihatan itu di atas segala-galanya. Bagi Yakub, enggak. Yang tidak kelihatan. Bagi dia, yang tidak kelihatan itulah iman. Itulah pandangan dia ke jauh. Maka harta itu akan mengikuti. Kekayaan belaka dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Itu bagi orang yang percaya. Bagi Esau enggak. Kacang itu yang kelihatan ke sini, yang lain-lain. Tapi ketika Ishak ditipu oleh si Yakub, waduh. Ini seorang bapak memang kadang-kadang susah. Ini kan Ishak udah buta ini. Ya kan, tidak bisa lihat lagi kan. Kemudian datang pula ini si Yakub. Si Yakub itu tidak kerja sendiri, saudara. Dia kerja bareng dengan siapa? Dengan siapa dia kerja? Hah? Dengan mamanya. Makanya perhatikan tadi itu. Makanya anak-anak dekatlah sama mama-mama, itu pentingnya. Jangan lawan mama-mamamu, ya kan? Karena kalau kau dekat sama mama-mamamu ada ide-ide yang diberikan kepadamu, walaupun melawan bapaknya, ya kan, melawan anaknya. Ingat tadi Ribka kasih kepada Yakub, apa ada Yakub. Kub, apa mak? Ini loh, itu bapakmu udah buta itu. Ya udah tahu lah mak. Tapi tadi ku dengar dia. Ku dengar dari jendela, dari balik. Apa katanya mak? Katanya begini. Sau, aku kan udah mau mati. Udah ambillah binatang sana. Terus, olah biar kau ku berkati. Nah tadi ku dengar bapakmu ngomong begitu. Terus gimana mak? Gini aja. Kalau kau diberkati, istrimu itu nanti kan apa? Masalah. Istrimu itu lo bikin sakit, istri si kakakmu itu lo bikin masalah sama aku. Terus, udah gini aja. Kau bikin aja. Apa yang mau dibikin mak? Kau ambil ternakmu. Terus, kau potong. Terus, kau bikin enak. Mama ini kurang kerjaan. Nanti kalau dia raba kulitku bagaimana? Kulitku kan licin. Sementara kakakku kulitnya apa? Berbulu. Nanti bukan berkat ku dapat, tapi kutuk. Datang Ribka, kau usah takut. Kalau kau dikutuk itu biar aja aku yang nanggung, karena idenya dari aku. Kau kan hanya melaksanakan. Oke lah, sepakatlah mereka nih bikin enak. Cak. Terus solusinya apa? Ambil bulu-bulu yang di luar itu, bulu domba, bulu binatang, bikin ke badanmu. Dibungkus. Ini mengelabui orang buta lah istilahnya ini kan. Orang buta dibohongin lah ini. Ya. Kemudian dia apa? Datang. Saudara, waktu Ishak mendengar suara, sebenarnya kalau orang buta suara itu yang harus menjadi patokan. Ini si Ishak ini sudah tua sekali, dalam kebingungan. Suara-suara Yakub, bulu Esau berperang, saudara. Tanya lagi, kau ini Esau atau bukan? Karena memang Esau udah ragu dia. Masa aku ndak bisa membedakan suara Stephen dengan suara Eben? Orang Eben masih jauh aja udah aku tahu suaranya. Oh itu anakku. Si Eben suaranya Stephen udah tahu. Oh itu suara Stephen. Ini nggak tahu berapa lama si Ishak ini buta sehingga udah bingung dia. Nggak jelas lagi suara si Esau dan suara Yakub. Tetapi ketika itu dia dibohongi. Saudara,
Anak sendiri mengerjai bapaknya. Ini luar biasa tema. Boleh tema khotbah ini. Anak mengerjai bapak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Ingat. Apapun pergumulan. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Banyaklah berdoa, setialah kepada Dia. Kalau engkau setia kepada Allah, engkau menghadapi masalah. Bukan karena engkau setia itulah engkau jadi masalah. Sehingga banyak orang mengatakan, Pak, setelah saya mengikut Yesus banyak sekali tantangan. Tidak. Tantangan itu engkau ikut Yesus tetap ada. Engkau tidak ikut Yesus, tantangan itu tetap ada. Tetapi kalau engkau setia kepada Yesus, setiap tantangan yang kau hadapi, ada jalan keluar. Ada berkat, ada Roh Kudus bekerja. Jangan takut. Sekali lagi, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, tetaplah setia, percayalah kepada Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, Engkau Allahku. Tuhan, aku banyak masalah. Rumah tanggaku, mungkin keluargaku, mungkin anak-anakku, mungkin ekonomiku, mungkin aku mengharapkan keturunan. Mungkin banyak hal yang aku tidak mengerti. Saudara, datang kepada Dia. Karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Kalau Dia sanggup melakukan perkara besar kepada Ishak, ketika menghadapi istri yang mandul, ketika menghadapi kelaparan, ketika menghadapi persoalan-persoalan pertengkaran ekonomi, orang iri, benci, dan anak-anak yang tidak akur, saling membenci, anak yang tidak menghormati orang tua atau orang tua tidak mengasihi anak, rumah tangga yang kacau balau. Ishak sudah mengalami itu. Tetapi dia datang kepada Allah dan tetap setia. Engkau datang kepada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah. Karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Kita berdoa. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Allah. Karena Engkau Allah yang kuasa, yang sanggup memberikan hikmat pengertian. Karena itu berkatilah kami. Seperti Ishak. Apa yang ditanam di padang gurun itu bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Kiranya Tuhan berkat itu kami terima. Berkatilah kami. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.